Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi pandangan wawasan yang dituangkan oleh seorang ulama besar yang menulis kitab Al-Hilyah At-Talabul Ilm, yaitu Syekh Bakar bin Abdullah Az-Zaid. Semoga Allah merahmati beliau. Di dalam pasal keempat, di dalam bab adabuz zamalah, adab di dalam pertemanan, maka Masya Allah, pertemanan itu tidak sama dengan persaudaraan. Pertemanan itu ada nilai-nilai yang di situ bisa diambil bagian-bagian yang sangat penting untuk mendukung masa depan akhirat kita. Karena itulah Syekh Bakar Abu Zaid, beliau memberikan penjelasan di dalam bab ini dengan kalimat ihdzar qarinas su', berhati-hatilah dari teman yang buruk. Beliau mengatakan, kama annal irqa dassasu fa inna adabassu dasas idh tabi'atu naqallatun wa taba'u sarraqah wan nasu ka'asrabi qatam mahbuluna ala nashabuh ba'dihim bi ba'din. Sebagaimana dikatakan bahwa akhlak seorang ayah akan menurun kepada anaknya, demikian pula adab yang buruk juga akan menular. Sebab tabiat manusia itu merupakan turunan, sementara perangainya adalah suka meniru. Manusia itu layaknya sekawanan burung yang diciptakan untuk saling meniru antara satu dengan yang lainnya. Maka kalimat Syekh Bakar Abu Zaid adalah dengan kalimat fa'ahdzar ma'asyara man kana kadzalik fa innahul atabu wad-daf'u ashalu minar raf'i. Maka berhati-hatilah dari bergaul dengan orang yang memiliki adab yang buruk, karena sangat beresiko buruk. Upaya pencegahan lebih mudah daripada upaya mengatasi. Di dalam bab ini secara khusus Syekh Bakar Abu Zaid ingin menjelaskan kepada kita, hendaklah kita ketika mengikatkan pertemanan, persahabatan, maka hal yang pertama kali dijunjung tinggi adalah nilai-nilai adab. Sebab jika kita tidak menjunjung tinggi nilai adab, maka yang muncul adalah saling merasa bahwa dirinya lebih ingin dimuliakan dibandingkan yang lain. Karena itulah di bab selanjutnya, di bagian yang selanjutnya, Syekh Bakar Abu Zaid, beliau membagi tentang kedudukan teman. Beliau membagi teman itu, kata beliau, pilihlah teman dalam pertemanan dan persahabatan itu orang-orang yang membantumu di dalam mencapai tujuanmu, mendekatkanmu kepada Allah dan sejalan denganmu dalam sasaran dan tujuan yang mulia. Maka hal ini tentu perlu dipupuk secara terus-menerus di dalam hubungan pertemanan. Sebab banyak orang mengikatkan pertemanan dasarnya bukan ingin mencapai tujuan mengharapkan ridha Allah. Kadang-kadang dia hanya menginginkan pertemanan itu sebatas menjadi teman saling mengisi hati. Tentu bagus. Hal ini bagus karena ini adalah bagian yang saling menjaga perasaan yang dimiliki oleh temannya. Tetapi kalau tujuannya bukan mengharapkan ridha Allah, maka kita akan mendapatkan kerugian demi kerugian di dalam pertemanan itu. Karena itulah Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Al-Hilyah Talabul Ilmi ini membagi jenis atau tipe teman itu ada 3 jenis, kata Syekh Bakar Abu Zaid.
Jenis yang pertama, kata beliau, shadiqu manfa'ah. Ada teman yang hanya mengambil bagian manfaat saja. Yang kedua, shadiqu lazzah. Ada teman yang hanya ingin mencari kesenangan saja. Dan yang ketiga, kata beliau, shadiqu fadilah. Ada teman yang tujuannya adalah ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, dua alasan pertemanan yang pertama akan terputus seiring terputusnya alasan yang menjadi pendorongnya. Yang pertama kemanfaatan dan yang kedua kesenangan. Sedangkan pertemanan yang ketiga, pertemanan jenis inilah yang bisa diandalkan, yaitu pertemanan yang faktor pendorongnya adalah saling mempercayai di dalam kemuliaan yang tertancap kuat pada kedua belah pihak yang terlibat. Sahabat sekalian, saya tidak terlalu berani untuk memberikan penjelasan dari goresan pena cinta emasnya Syekh Bakar Abdullah bin Abu Zaid, karena Al-Fakir sangat miskin sekali pemahaman, miskin sekali keilmuan. Tetapi mari kita dengarkan seorang ulama besar yang secara khusus menulis syarah penjelasan dari kitab Al-Hilyah Thalabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Muhammad As-Salih Al-Utsaimin. Beliau memberikan penjelasan. Kata beliau, teman itu terbagi kepada 3 jenis. Teman kepentingan, kata beliau, yaitu teman yang menyertaimu selama ini. Ia bisa memanfaatkanmu, baik ilmunya, hartanya, kedudukannya, dan sebagainya. Maka jika manfaat itu telah habis, maka ia bahkan bisa berubah menjadi musuhmu, kata Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin. Ia tidak mengenalimu dan kamu tidak mengenalinya. Betapa banyak orang yang mencela sedekah jika mereka diberikan bagian. Mereka ridha. Jika tidak diberi, maka mereka menjadi marah. Nah, di sini banyak sekali di dalam hubungan pertemanan itu kita betul-betul diuji tentang keikhlasan di dalam melakukan kebaikan. Sebab ikhlas saja mungkin mudah saat kita melakukannya, apalagi saat kita melakukan itu, orang itu juga memberikan azas manfaat kepada kita. Tetapi yang sulit adalah menjaga keikhlasan dan keistiqomahan sampai ajal menjemput kita. Ini yang tidak setiap orang mampu mempertahankan keistiqomahan itu di dalam kebaikannya. Maka yang celaka adalah ketika pertemanan itu diikat dengan ikatan hanya mengambil manfaat. Maka begitu terjadi satu benturan antara pertemanan dan persahabatan, maka kadang-kadang manfaatnya langsung hilang dan kemudian yang muncul adalah saling mengungkit-ungkit kebaikan. Dan ini sesuatu yang sangat dihindari oleh para sahabat Nabi yang juga mereka dulu mengikatkan pertemanan dan persahabatan. Teman dekatnya Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Temannya Abu Darda, Salman Al-Farisi. Jadi di masa sahabat Nabi pun juga di antara mereka pun juga saling mengikatkan teman sehingga hubungan adab di antara mereka itu menjadi sasaran utama. Dan mereka tidak saling mengambil manfaat dengan tujuan kepentingan hawa nafsu dan dunianya. Tapi kalau mereka mengambil manfaat dengan tujuan akhiratnya, maka ini tentu keutamaan yang harus diunggulkan. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, jika ada seorang teman karib di mana kamu menganggap ia adalah orang yang paling mulia dan ia menganggap kamu adalah orang yang paling mulia, kemudian pada satu saat dia berkata kepadamu, berikanlah bukumu, aku akan membacanya. Ini adalah satu kias, kata Syekh Shalih Utsaimin, hanya kias saja, contoh saja. Dia meminta sesuatu dari sahabatnya. Kemudian kamu katakan kepadanya, demi Allah hari ini aku akan sangat memerlukannya, aku akan memberikannya besok. Maka orang ini kemudian, temannya ini yang tidak diberikan sesuatu dari temannya,
kemudian merasa kesal dan merasa marah pada orang tersebut, ya, ia pun menjadi marah dan bahkan bisa jadi memusuhimu. Apakah itu yang disebut dengan teman? Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, itulah teman kepentingan. Teman hanya ketika ada manfaatnya, ketika kemanfaatan itu telah hilang dari dirinya, maka dia tidak sungkan untuk meninggalkannya. Yang kedua, teman kesenangan, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Maksudnya, ia tidak menemanimu kecuali karena ia memang sangat menikmati duduk denganmu, berbincang, bersantai, bahkan bergadang. Akan tetapi ia tidak bermanfaat bagimu. Dan kamu tidak bisa mengambil manfaat darinya masing-masing, tidak bisa mengambil manfaat dari yang lainnya, kecuali untuk membuang-buang waktu saja. Ini juga berhati-hatilah darinya, jangan sampai menghabiskan waktumu. Ketiga, teman keutamaan, teman kemuliaan. Ia akan membawamu pada kemuliaan, mencegahmu dari kerendahan dan membuka pintu-pintu kebaikan, menunjukkanmu kepadanya. Jika kamu berbuat silap, jika kamu berbuat salah, ia akan mengingatkanmu tanpa harus mencederai sesuatu yang paling mulia dari dirimu. Inilah teman yang seutama-utama teman. Ya. Teman kepentingan adalah jenis persahabatan yang paling banyak menyebar. Karena begitu banyaknya ragam kepentingan, jika kamu melihat orang ini yang hanya berteman denganmu karena menunggu adanya keuntungan darimu, maka ketahuilah ia adalah musuh, bukan teman. Demikian pula teman kenikmatan yang menyibukkanmu dengan melalaikanmu dengan kesenangan dan bergadang malam sampai menyia-nyiakan waktu dengan jalan-jalan dan lain sebagainya. Ini juga tidak ada kebaikan di dalamnya. Jenis teman yang harus kamu pegang erat adalah teman yang utama darinya, yaitu membawamu kepada keutamaan dan mencegahmu dari berbagai macam kerendahan. Para sahabat yang dimuliakan Allah, demikian uraian dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Tanpa ada satu kata bagian pun yang ditulis Syekh Utsaimin yang saya potong. Saya membaca secara keseluruhan, menyampaikan kepada sahabat sekalian agar ini menjadi pegangan pokok bagi kita. Sehingga kita jumpai bahwa persahabatan itu kadang-kadang memang pasang dan surut. Kadang-kadang ukhuwah dan persahabatan itu sering sekali sebenarnya ada peluang untuk mencapai tujuan yang mulia. Tetapi kemudian terkadang di dalamnya ada syaitan yang selalu mengganggu pertemanan itu. Sehingga yang tadinya kemudian memiliki tujuan yang utama, tujuan yang mulia, yaitu menggapai keridhaan Allah. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak ingin disebut bahwa dirinya tidak ikhlas di dalam melakukan pertemanan. Karena rasa ego yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak mau disebut bahwa dirinya adalah orang yang tidak ikhlas. Tidak ingin mengharapkan wajah Allah dalam ikatan persahabatan. Dan itu biasa, dimanapun kita jumpai pertemanan semacam itu akan ada. Tetapi hal yang demikian hanyalah gangguan kecil yang ditebar oleh syaitan untuk merusak hubungan antar sesama mukmin. Yang pasti bahwa tugas kita adalah melakukan hal yang terbaik bagi saudara kita seiman. Jangan merasa kalau kemudian ketika kita melihat ada teman kita yang mengambil manfaat yang hanya orientasinya pada dunia, atau ada teman kita yang mengambil dari kita yang hanya berorientasi pada kepentingan-kepentingan tertentu, hanya ingin bersenang-senang saja setiap saat dari kita, kemudian kita buang mereka. Tidak demikian adanya. Tetapi hendaklah kita melakukan satu perbaikan, walaupun terkadang perbaikan-perbaikan itu ketika terjadi sesuatu yang tidak ada asas manfaatnya karena orientasi mereka bukan lagi Allah, orientasi mereka hanya ingin mengambil manfaat. Ketika manfaat itu sudah hilang darinya, ada orang yang mengambil manfaatnya mungkin bukan berupa harta, mungkin bukan berupa bisnis yang dia inginkan, tetapi ada orang yang mengambil asas manfaatnya hanya sebatas sesuatu yang memang semua tindakannya harus dianggap benar, semua perilakunya harus dianggap baik, semua tindakannya harus selalu ada yang mendukung. Ini pun juga sama.
Ini pun juga kepentingan, ya, kepentingan yang didasarkan sesungguhnya pada hawa nafsu. Maka saya ingin mengingatkan kepada siapapun, para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, yang ada di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, atau dimanapun yang Anda kemudian hari ini sedang memiliki hubungan pertemanan, maka jaga baik-baik hubungan itu. Maka jangan kemudian bahwa ungkapan bahwa kita tidak boleh memiliki idealisme yang tinggi ketika melihat teman kita bersalah, itu pasti bahwa setiap pertemanan itu tidak boleh melihat bahwa bahwa teman kita pasti tidak bersalah. Itu pasti, itu hal yang mutlak. Teman kita bisa salah pasti. Karena itulah ada satu program yang diprogramkan Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Karena itulah para jamaah sekalian, para sahabat sekalian, hendaklah nasihat itu menjadi kunci yang akan melakukan kunci yang bisa dijadikan dasar untuk kita saling memperbaiki. Dan ketika satu dengan yang lainnya ingin memperbaiki, maka jangan dipandang bahwa orang itu merasa benar dengan pandangannya. Orang itu merasa hebat, orang itu merasa mulia. Kalau ini yang ada di persepsi kita, maka tentu tidak ada lagi nilai wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka ketika ada sahabat kita yang meluruskan kita, maka berterima kasihlah sebagaimana Umar ibn Khattab ketika ada orang yang ingin meluruskan kita, ingin memperlihatkan kesalahan kita kepadanya, tentu dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang ihsan, tidak boleh kemudian dengan cara yang menjatuhkan dan memvonis. Maka tabayyun juga pun adalah kunci kebaikan. Hendaklah kita bertanya terlebih dahulu sebelum kita menjudgment atau apalagi kemudian menyalahkan. Hal ini perlu dihindari. Maka cara ini menjadi penting. Karena itu saya sering mengatakan bahwa cara itu bukan sesuatu yang prinsip. Ya, cara itu, uslub itu bisa berubah-ubah setiap waktu, setiap saat. Dan dinamikanya bisa sangat dinamis sekali. Jangan kemudian kita justru malah lemah di dalam masalah prinsip, tetapi kemudian sangat kuat sekali ketika berbicara tentang cara. Kalau kita sudah punya cara satu begini, seolah-olah itu sesuatu kebenaran yang tidak bisa dirubah sedikit pun. Ini adalah sesuatu yang bisa merusak hubungan pertemanan. Mudah-mudahan bincang kita pada kesempatan kali ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian. Tidak lain yang saya ingin sampaikan adalah dari hati yang paling dalam, bahwa saya mencintai setiap orang yang dekat dengan saya. Saya mencintai dengan sahabat-sahabat saya dengan setulus hati yang paling dalam. Dan semoga Allah senantiasa menunjuki kepada saya teman-teman yang akan menggiring, membawa saya secara pribadi, juga umumnya kepada teman-teman semua yang memiliki teman. Maka ketika kita memiliki teman yang saleh, kata Imam Asy-Syafi'i, maka jangan sekali-kali kita punya pikiran untuk meninggalkannya. Karena begitu kita tinggalkan, maka kita akan berganti dengan teman-teman yang buruk, dan teman yang buruk itu menular dan akan membawa kita pada keburukan setiap saat, setiap waktu, bahkan tanpa disadari. Mudah-mudahan nasihat yang lahir dari hati yang dalam ini bisa kemudian diterima dengan hati yang bersih, dengan hati yang dalam, yang dengannya kita bisa mengambil saling manfaat di antara kita. Tentu manfaat untuk mengambil keridhaan Allah. Manfaat akhirat adalah manfaat yang paling bisa memuliakan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.